Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas materi tentang gangguan keseimbangan asam dan basa dengan matkul ilmu pembendik dasar, dosen pembimbing Ibu Banun Rohimah, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra dengan NIM 2025 14 20 10 11 23. Perkenalkan, nama saya Canaya Indah Vanessa Barani dengan NIM 20 25 14 20 10 10 32. Perkenalkan, nama saya Awalia dengan NIM 20 25 14 20 10 10 30. Selamat menyaksikan. Pengertian keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa adalah kondisi di mana kadar ion hidrogen H+ dalam tubuh berada dalam batas normal sehingga pH darah tetap stabil pada kisaran 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah berubah di luar batas ini, maka fungsi enzim dan proses metabolisme tubuh akan terganggu. Yang kedua yaitu adalah sistem pengaturan keseimbangan asam dan basa. Tubuh memiliki 3 mekanisme utama untuk menjaga keseimbangan ini. Yang pertama itu adalah sistem buffer atau penyangga. Yang pertama bekerja cepat atau dalam hitungan detik. Yang kedua menetralkan asam atau basa secara kimia. Yang ketiga contoh yaitu seperti sistem bikarbonat H2CO3 atau HCO3- yaitu fosfat dan protein. Yang kedua adalah sistem pernapasan paru-paru. Yang pertama mengatur kadar CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, jika darah terlalu asam, maka napas menjadi cepat mengeluarkan CO2. Yang ketiga, jika darah terlalu basa, maka napas melambat untuk menahan CO2. Yang ketiga yaitu adalah sistem ginjal, mengatur pembuangan H+ atau reabsorpsi HCO3-. Yang kedua, bekerja lebih lambat, jam hingga hari, tapi paling efektif untuk jangka panjang. Yang ketiga, jenis gangguan keseimbangan asam dan basa. Gangguan dibagi menjadi 4 jenis utama, tergantung sumber dan arah perubahan pH. Dan yang pertama, asidosis respiratorik. Penyebab utamanya, retensi CO2 akibat gangguan pernapasan. Contohnya, PPOK dan asam berat. Dan yang kedua, asidosis metabolik. Penyebab utamanya, peningkatan asam atau kehilangan basa. Contohnya, cemas dan hipoksia. Dan yang ketiga, alkalosis respiratorik. Penyebab utamanya kehilangan CO2 akibat hiperventilasi. Contohnya diabetes ketoacidosis dan diare berat. Dan yang keempat, alkalosis metabolik. Penyebab utamanya kehilangan asam atau kelebihan basa. Contohnya muntah berlebihan dan penggunaan diuretik. 4. Dampak gangguan asam basa. 1. Gangguan fungsi jantung dan saraf. 2. Penurunan kesadaran, kejang, dan koma. 3. Gangguan metabolisme sel. 4. Jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kegagalan organ atau kematian. Yang kelima selanjutnya itu adalah pemeriksaan dan penanganan. Yang pertama itu adalah melakukan pemeriksaan seperti analisis gas darah atau AGD, yaitu mengukur pH, PCO2, dan HCO3-. Lalu yang kedua, pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit. Lalu yang kedua itu adalah penanganan, yaitu adalah asidosis atau diberikan natrium bikarbonat jika metabolik atau perbaiki ventilasi jika respiratorik. Yang kedua itu adalah alkalosis, diberikan cairan elektrolit atau kontrol penyebab, misal hentikan muntah atau atur pernapasan. Yang ketiga itu adalah fokus utama untuk menangani penyebab utama gangguan penyakit. 6. Kesimpulan. Keseimbangan asam basa sangat penting agar metabolisme tubuh berjalan normal. Gangguan keseimbangan asidosis atau alkaliosis dapat berasal dari sistem pernapasan atau metabolik. Deteksi dan penanganan cepat sangat diperlukan agar tidak berakibat fatal. Sekian pembahasan materi tentang gangguan keseimbangan asam dan basa. See you, bye-bye.